Puji Tuhan, haleluya. Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Kembali lagi sama saya di pagi hari yang indah ini. Ya saudara, kita ini merupakan program baru yang baru saya buat hari ini yang saya beri judul BASH, B-A-S-H. Baca Alkitab setiap hari, saudara. Ya, saya rindu buat kita sama-sama membaca Alkitab setiap hari, saudara. Kita akan membacanya secara urut dari Kejadian sampai Wahyu. Dan setiap hari mungkin satu pasal, 2 pasal, biar kita sama-sama belajar. Itu sedikit saya akan berikan renungan dari pembacaan setiap hari ini, saudara. Jadi saya rindu supaya kita sama-sama belajar firman Tuhan secara urut ya, saudara ya. Mungkin saudara pagi-pagi masih berangkat dalam bekerja, belum sempat untuk baca Alkitab. Saudara bisa mendengarkannya melalui mungkin di mobil, melalui YouTube ini, atau di motor pakai headset, atau teman-teman yang kuliah, yang sekolah, bisa mendengarkannya setiap pagi. Jadi biar kita sama-sama untuk belajar firman Tuhan, saudara. Saat ini, di hari pertama ini, kita mau baca dari Kejadian 1, saudara ya. Sebelum itu, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Tuhan Yesus yang luar biasa, kami bersyukur ya Tuhan, atas pagi hari yang indah ini, atas hari yang baru yang Kau berikan buat kami. Semua itu semua karena anugerah-Mu, karena penyertaan-Mu, pemeliharaan-Mu yang dahsyat luar biasa dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami mau bersyukur, kami mau merenungkan firman Tuhan, membaca firman-Mu ya Bapa, untuk urut dari Kejadian sampai dengan Wahyu. Biarlah kami bisa sama-sama belajar firman Tuhan, semuanya harus biarlah kami dapat belajar secara kontinu, secara teratur, dari Kejadian sampai Wahyu. Tuhan berkati program ini, pembacaan firman Tuhan pada hari ini, biar kami terus bertumbuh setiap hari bersama-sama dengan Engkau, Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Ya saudara, untuk hari Sabtu tetap ada, dan ini kalau hari Sabtu renungan singkat, tapi lebih panjang, lebih dalam juga ya saudara. Nah sekarang kita baca langsung ya di dalam Kejadian 1 dengan perikop Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Kita mulai dari ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi semua samudra raya, dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Ayat 3, berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannyalah terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang, dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama. Ayat 6, berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Maka Allah menjadikan cakrawala dan ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya, dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit, jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari yang kedua. Ayat 9, berfirmanlah Allah, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat, sehingga kelihatan yang kering, dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai yang kering itu darat,
dan kumpulan air itu dinamainya laut. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Ayat 11, berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi. Dan jadilah demikian. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ketiga. Ayat 14, berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Dan sebagai penerang pada cakrawala, biarlah benda-benda itu menerangi bumi. Dan jadilah demikian. Maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar itu, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang dan yang lebih kecil untuk menguasai malam, dan menjadikan juga bintang-bintang. Allah menaruh semuanya itu di cakrawala untuk menerangi bumi dan untuk menguasai siang dan malam dan memisahkan terang dari gelap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari keempat. Berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung berterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak, yang berkeriapan dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Allah melihat semuanya itu baik. Ayat 22, lalu Allah memberkati semuanya itu, firman-Nya, berkembang biaklah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah air dalam laut, dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kelima. Ayat 24, berfirmanlah Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata dan segala jenis binatang liar. Dan jadilah demikian. Allah menjadikan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata di muka bumi. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambar-Nya. Menurut gambar Allah diciptakannya lah dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi, dan segala burung di udara, dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Ayat terakhir 31, maka Allah melihat segala yang jadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ke-6. Haleluya. Iya, haleluya. Amin untuk firman Tuhan ya. Saudara, coba kita lihat, berarti Allah itu awalnya kosong, saudara. Allah itulah yang menciptakan yang sebelum tadinya tidak ada menjadi ada, saudara. Jadi hari pertama kita belajar lagi bahwa Allah menciptakan langit dan bumi, terang,
Ada siang dan ada malam, terang dan gelap, saudara. Hari kedua, Allah menciptakan cakrawala. Hari ketiga, kita simpulkan Allah menciptakan daratan dan lautan. Nah, untuk hari keempat, Allah itu menciptakan benda-benda penerang pada cakrawala, yaitu apa, saudara? Matahari, bulan, dan bintang-bintang. Ini termasuk planet-planet, termasuk gugusan bintang-bintang yang ada di langit, saudara, yang ada di gugusan-gugusan gitu ya, yang ada di langit. Nah, pada hari yang kelima, Allah menciptakan segala jenis makhluk hidup yang di dalam air dan jenis burung-burung yang bersayap, hewan-hewan yang bersayap yang di udara, saudara. Itu hari kelima. Nah, hari keenam, Allah itu menciptakan makhluk-makhluk hidup di darat, hewan-hewan ternak, binatang-binatang melata, binatang-binatang liar, dan yang terakhir, saudara, yang spesial, di hari ke-6 juga Allah menciptakan manusia. Manusia diciptakan menurut segambar dan serupa dengan Allah, saudara. Itulah saudara dan saya. Begitu spesial kita diciptakan oleh Allah, saudara. Ya kan? Di sini dikatakan serupa dan segambar dengan Allah, saudara. Berarti kita itu berasal dari Allah. Kita memang berada di dalam dunia ini, tetapi kita bukan berasal dari Allah. Maka itu kita harus hidup sesuai dengan kehendak Allah, saudara. Hidup sesuai dengan warga kerajaan sorga. Jangan hidup di dalam dosa, hidup seperti dunia ini, saudara, mencari harta kekayaan, cari jabatan. Nggak salah sih kita punya banyak uang, ya kan, diberkati oleh Tuhan dengan harta kekayaan, jabatan yang tinggi, nggak salah. Tapi saudara, itu bukan tujuan utama kita. Tujuan utama kita itu untuk apa kita hadir di dunia ini? Ya, untuk menjadi berkat, menjadi saksi Kristus, membawa damai, membawa sukacita, saudara, dimanapun kita berada, ya kan. Kalau harta kekayaan, jabatan itu hanya bonus dari Tuhan, itu juga titipan. Hanya titipan yang Tuhan kasih buat kita. Kita ini hanya pengelola, saudara, bukan pemilik. Jadi ketika Allah mengambilnya kembali, jadi kita nggak perlu kecewa karena kita hanya mengelola saja. Coba saudara, ini kita konsen di ayat 14, di Kejadian 1 ayat 14. Berfirmanlah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Nah, saudara, jadi Allah itu menentukan waktu. Ada masa-masa yang tetap, ada musim hujan. Kalau di dunia luar, di yang barat itu ada 4 musim, ya saudara. Begitu juga dengan kehidupan kita, ada masa-masanya, ada masa suka, masa senang, masa bahagia, masa sukses, kegagalan, saudara. Itu yang harus kita hadapi. Ada juga hari-hari dan tahun-tahun. Kalau nggak ada hari-hari, nggak ada tahun, saudara, kita nggak tahu kapan kita ulang tahun, ya kan. Kita akan bingung kapan waktunya, saudara. Makanya Allah memberikan waktu, ada hari, ada tahun. Itu juga menjadi tanda supaya kita juga sebagai orang percaya, kita harus bersiap-siap. Ada waktunya untuk Tuhan Yesus datang kedua kalinya, saudara. Di firman Tuhan yang lain, ada firman Tuhan di bagian yang lainnya, saudara, juga bilang ada waktunya untuk menanam, waktunya untuk menyiram, ada waktu untuk menuai, ada waktu untuk bekerja, ada waktu untuk istirahat, ada waktu untuk hal-hal yang lain-lain juga, saudara. Jadi semuanya itu ada waktunya, saudara, ya kan. Kita kalau nggak tidur malam, paginya juga jadinya sakit, ya kan, saudara. Jadi Tuhan Yesus itu memberikan waktu untuk kita. Jadi untuk renungan pada hari ini, kita begitu takut
takjub saudara, di hari penciptaan awal-awal dunia ini, awal-awal Allah menciptakan kita saudara, menciptakan seluruh isi dunia ini termasuk manusia. Kita bersyukur Allah menciptakan kita secara spesial, secara serupa dan segambar dengan Allah. Biarlah kita menyadari bahwa kita ini serupa dan segambar dengan Allah, artinya kita ini harus hidup menurut sesuai firman Tuhan, hidup menurut sesuai kehendak Allah saudara. Haleluya. Saudara, demikianlah renungan kita pada hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih karena kami sudah merenungkan firman Tuhan pada hari ini dari Kejadian 1. Begitu indahnya Engkau menciptakan kami ya Tuhan. Begitu indahnya Engkau menciptakan seluruh dunia ini, langit dan bumi serta isinya. Juga kami sebagai anak-anak-Mu Yesus, anak-anak-Mu ya Allah. Kau ciptakan kami spesial, serupa dan segambar dengan Engkau. Biarlah kami juga hidup sesuai dengan firman-Mu, hidup sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan berkati buat saudara-saudara kami yang bekerja, yang berkuliah, yang sekolah, yang punya usaha. Tuhan berkati pada hari ini. Biarlah semua Engkau yang memberkati ya Tuhan. Hindari segala macam kecelakaan-kecelakaan, kesialan-kesialan, kerugian-kerugian yang mungkin bisa terjadi Tuhan. Kuasa-kuasa setan, kuasa-kuasa iblis, orang-orang jahat yang mungkin menghampiri kami pada hari ini, kami usir, kami tengking, tutup bungkus kuasa darah-Mu, kuasa Roh Kudus-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga hari ini adalah hari berkat, hari ini adalah hari keberuntungan kami bersama-sama dengan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Haleluya, terima kasih saudara. Kalau renungan ini memberkati saudara, channel ini memberkati saudara, saudara bisa subscribe, like, dan di-share saudara. Dan kalau perlu komen juga boleh saudara ya. Komen apa saja yang bisa membangun, menjadi pertanyaan-pertanyaan atau sharing-sharing kesaksian-kesaksian, bisa saudara cantumkan juga ya di komentar di YouTube ini saudara. Terima kasih saudara. Tuhan Yesus berkati pada hari ini. Ingat, kita itu berharga di mata Tuhan. Haleluya. Bye.